warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firuz Hirzi. Saya dari kelas 12 IPS 2. Sini saya akan membacakan teks cerita sejarah yang berjudul Jenderal Sudirman. Beliau adalah tokoh yang saya banggakan. Jenderal Besar Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang. Menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan namun kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan. Kemudian ia pergi untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima sementara, yaitu Urip Sumaharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kemudian, kematian Sudirman menjadi duka yang seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Yang bisa kita teladani dari perjuangan Jenderal Sudirman adalah yang pertama, semangat patriotisme Jenderal Sudirman pada bangsa dan negara Indonesia yang besar. Yang kedua, jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Ketiga, rela berjuang demi bangsa dan negaranya sebab ingin berdaulat penuh. Sekian pembacaan teks cerita sejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold.